Halo teman-teman, di sini kita akan lanjutkan pembahasan kita di soal pemantapan dan persiapan asesmen standarisasi pendidikan daerah atau ASPD yang kemarin disusun oleh MKKS DIY yang dilaksanakan tanggal 15 Maret tahun 2023. Kita lanjutkan ke soal nomor 21. Soal nomor 21 membahas materi tentang sistem persamaan linier dua variabel. Di sini diketahui pada soal 2x dikurangi y sama dengan 5 dan 3x ditambah 2y sama dengan 4. Kita gunakan metode eliminasi dan substitusi. Ada 2x min y sama dengan 5 dan 3x plus 2y sama dengan 4. Lebih mudah jika dieliminasi variabel y-nya. Untuk mengeliminasi variabel y, di sini persamaan 1 harus dikalikan dengan 2 dan persamaan 2 dikalikan 1. Persamaan 1 dikali 2 hasilnya 4x, dikurangi 2y sama dengan 10. Persamaan 2 dikalikan 1 hasilnya tetap 3x, ditambah 2y sama dengan 4. Di sini negatif 2y, yang bawah positif 2y. Kalau dieliminasi tandanya plus. Karena min 2y ditambah 2y hasilnya 0, di sini saya coret. 4x ditambah 3x, 7x, sama dengan 10 ditambah 4, 14. Sehingga diperoleh x sama dengan 14 per 7. Nilai x sama dengan 2. Sekarang kita cari nilai y dengan persamaan 1, yaitu 2x dikurangi y sama dengan 5. 2, x-nya 2 dikurangi y sama dengan 5. 4 dikurangi y sama dengan 5. Maka 4 dikurangi 5 sama dengan y. Nilai min 1 sama dengan y. Diperoleh x sama dengan 2 dan y sama dengan negatif 1. Yang ditanyakan adalah setengah x dikurangi y. Setengah dikali 2 dikurangi negatif 1. Sama dengan 1 ditambah 1. Sama dengan 2. Pilihan jawaban yang benar adalah pilihan yang A. Berikutnya nomor 22, soalnya mengenai persamaan kuadrat. Diketahui x1, x2, dan x1 lebih besar daripada x2, merupakan akar-akar penyelesaian dari x kuadrat ditambah 5x dikurangi 24 sama dengan 0. Perhatikan pernyataan berikut terkait dengan persamaan kuadrat tersebut. Pernyataan 1, nilai diskriminan sama dengan 11. Untuk mencari diskriminan rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Di sini x kuadrat plus 5x min 24. Nilai A-nya sama dengan 1, yaitu koefisien x kuadrat. Nilai B-nya adalah 5, koefisien x. Dan nilai C sama dengan negatif 24. Substitusikan ke rumus, B kuadrat dikurangi 4AC. 5 kuadrat dikurangi 4 kali 1 dikali negatif 24. Sama dengan 25. Negatif 4 dikali 1 dikali negatif 24, hasilnya positif 96. 25 ditambah 96, 121. Diskriminan 11, pernyataan 1 salah. Berarti pilihan A dan B merupakan jawaban yang salah. Pernyataan 2 dan 3, nilai x1 sama dengan 3, nilai x2 sama dengan 8. Berarti kita harus mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadratnya x kuadrat ditambah 5x dikurangi 24 sama dengan 0. Untuk mencari akarnya kita gunakan pemfaktoran. Pertama perhatikan suku pertama x kuadrat merupakan x dikali x. Kemudian suku terakhirnya negatif 24. 24 itu 8 dikali 3. Untuk menentukan tandanya, yang dekat dikalikan 8 kali x, 8x. Yang jauh dikalikan x dikali 3, 3x, kemudian jumlahkan. Jumlahnya harus suku yang tengah, yaitu 5x. Agar diperoleh 5x, 8-nya harus positif, 3-nya harus negatif. 8 di sini positif, 3-nya negatif. Akar-akarnya, x plus 8 sama dengan 0, maka nilai x sama dengan negatif 8, dan x dikurangi 3 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 3. Diketahui di soal bahwa x1-nya lebih besar daripada x2.
maka yang lebih besar adalah X1, X1 sama dengan 3, dan X2 sama dengan negatif 8. Pilihan jawaban 2 benar, maaf pernyataan 2 benar, pernyataan 3 salah, karena X2 harusnya bernilai negatif 8. Pernyataan 1 dan 3 salah, otomatis yang benar adalah pernyataan 2 dan 4. Pilihan jawabannya yang D. Berikutnya nomor 23. Perhatikan gambar. Sebuah sawah paman berbentuk persegi panjang ditanami padi dan di dalamnya terdapat kolam dengan ukuran seperti tampak pada gambar. Luas tanah yang ditanami padi adalah 84 meter persegi. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan 1, ukuran panjang sisi kolam 8 meter. Panjang sisi kolam 8 meter, berarti nilai X. Oke, kita kembali ke soal. Luas tanah yang ditanami padi adalah 84. Dari gambar, luas tanah yang ditanami padi artinya luas sawah dikurangi dengan luas kolam. Di sini kolamnya diketahui bahwa panjang sisinya X meter. Kolamnya berbentuk persegi. Sehingga luas yang ditanami padi, saya tulis sebagai LP, sama dengan luas sawah, LS, dikurangi luas kolam. Luas yang ditanami padi adalah 84, sama dengan luas sawahnya diperoleh dari 2X ditambah 3, dikalikan dengan X ditambah 2. Dikurangi luas kolamnya berbentuk persegi, luas persegi adalah sisi kali sisi, maka X dikali X. 84 sama dengan 2X dikali X, 2X kuadrat. 2X dikali 2 plus 4X. 3 dikali X plus 3X, 3 dikali 2 plus 6, dikurangi X kuadrat. Diperoleh 84 sama dengan 2X kuadrat dikurangi X kuadrat, hasilnya X kuadrat. 4X ditambah 3X plus 7X ditambah 6. Di sini kita akan ubah menjadi bentuk umum persamaan kuadrat atau nanti sama dengannya 0, sehingga X kuadrat ditambah 7X ditambah 6 dikurangi 84 sama dengan 0. Bisa ditulis X kuadrat ditambah 7X dikurangi 78 sama dengan 0. Untuk mencari nilai X, kita faktorkan. X kuadrat adalah X dikali X, suku terakhirnya 78. 78 merupakan perkalian dari 13 dikali 6. 13 kali X, 13X, yang jauh X dikali 6, 6X. Jika dijumlahkan, hasilnya harus merupakan suku yang tengah, yaitu 7X. Agar diperoleh nilai 7X, 13-nya bernilai positif, 6-nya bernilai negatif. Berarti di sini plus 13, di sini min 6. X ditambah 13 sama dengan 0, nilai X sama dengan negatif 13. X dikurangi 6 sama dengan 0, nilai X sama dengan 6. X merupakan panjang sisi kolam. Panjang sisi tidak mungkin bernilai negatif, maka X sama dengan negatif 13 itu tidak memenuhi. Nilai yang memenuhi adalah X sama dengan 6. Pernyataan 1, ukuran panjang sisi kolam 8 meter. Padahal sisi kolam adalah X, nilai X sama dengan 6. Pernyataan 1 salah. Pilihan jawaban A dan pilihan jawaban B juga salah. Sekarang kita bisa menghitung lebih mudah untuk ngecek pernyataan 4. Luas kolam 64 meter persegi. Luas kolam adalah sisi kali sisi atau X kuadrat, sama dengan 6 kuadrat, sama dengan 36 meter persegi. Sehingga pernyataan 4 salah. Jika pernyataan 4 salah, pernyataan yang benar adalah pernyataan 2 dan 3. Pilihan jawabannya C. Kita lanjutkan nomor 24. 24 ini merupakan gambar grafik fungsi kuadrat. Grafiknya berbentuk parabola. Kemudian dari grafik diberikan 4 pernyataan.
pernyataan 1 nilai S sama dengan 2, nilai P dikurangi Q sama dengan negatif 4, nilai R sama dengan negatif 2, dan pernyataan terakhir, koordinat titik puncak A 1, negatif 4. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar. Di sini perhatikan bahwa titik P dan Q itu berada di sumbu X. Jika suatu koordinat terletak di sumbu X, artinya koordinat Y-nya sama dengan 0. Di sini bisa saya tulis sebagai memotong sumbu X, artinya Y sama dengan 0. Persamaan dari grafik fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Y-nya 0, berarti di sini 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Kita bisa mencari nilai X-nya dengan cara difaktorkan. X kuadrat adalah X dikali X, konstantanya 3. 3 itu 3 kali 1. Untuk ngecek tandanya, yang dekat dikalikan 3X, yang jauh dikalikan X kali 1X. Jika dijumlah, hasilnya harus suku yang tengah, negatif 2X. Agar hasilnya negatif 2X, di sini harus negatif 3X, X-nya bernilai positif. 3-nya bernilai negatif, 1-nya bernilai positif. Kita cari nilai X-nya dari faktor pertama, X min 3 sama dengan 0, sehingga diperoleh nilai X sama dengan 3. Dan faktor berikutnya adalah X plus 1 sama dengan 0, nilai X sama dengan negatif 1. Diperoleh 2 titik untuk koordinat Y-nya 0. Pertama adalah titik X, Y, X-nya 3, Y-nya 0. Titik kedua adalah X-nya min 1, Y-nya 0. Berarti koordinat yang memotong sumbu X atau grafik kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X min 3 akan memotong sumbu X di titik 3,0. 3,0 X-nya positif, artinya di sini 3,0. Dan min 1,0 X-nya negatif, artinya yang di sini min 1,0. Sehingga nilai P ini, koordinat min 1,0, P-nya sama dengan min 1, Q-nya sama dengan 3. Dengan nilai P dan Q kita bisa cek pernyataan 2. P dikurangi Q. P min Q sama dengan negatif 1 dikurangi 3 sama dengan negatif 4. Pernyataan 2 benar. Berarti kita pilih jawaban yang memuat pernyataan 2 antara C atau D. Kemudian kita juga bisa mencari koordinat R. Koordinat R, dia memotong sumbu Y. Jika memotong sumbu Y, artinya koordinat X sama dengan 0. Dengan fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3, substitusi X dengan 0. Saya pindah ke sini. Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 dikali 0 dikurangi 3. Nilai Y sama dengan negatif 3. Artinya koordinatnya X, Y. X-nya 0, Y-nya negatif 3. X-nya 0, Y-nya negatif 3. Berarti titik R koordinatnya adalah 0, negatif 3. Atau nilai R sama dengan negatif 3. Pernyataan 3 salah. Jawaban yang memuat pernyataan 3 adalah jawaban yang salah, sehingga dapat kita peroleh jawaban yang benar adalah pernyataan 2 dan 4, atau pilihan jawaban yang D. Berikutnya nomor 25. Perhatikan gambar. Di sini ada fungsi H sebagai fungsi T sama dengan 160T dikurangi 2T kuadrat. Yang ditanyakan adalah, soalnya berbentuk cerita, sebuah roket ditembakkan ke atas. Tinggi roket H dalam meter sebagai fungsi waktu T dalam detik. Dirumuskan seperti pada gambar. Roket tersebut tepat mengenai pesawat tempur pada saat roket pada ketinggian maksimum. Tinggi pesawat tempur tersebut adalah titik-titik. Berarti kita mencari nilai maksimumnya. HT sama dengan 160T min
2T kuadrat. HT sama dengan 160T dikurangi 2T kuadrat. Untuk mencari tinggi maksimum, kita gunakan rumus min D per 4A, di mana D merupakan B kuadrat dikurangi 4AC dibagi dengan 4A. Sama dengan B adalah koefisien dari T. Artinya di sini negatif 160 kuadrat dikurangi 4. A-nya adalah koefisien T kuadrat, negatif 2. C-nya konstanta, di sini tidak ada nilai konstanta, artinya C-nya adalah 0. Dibagi dengan 4A. 4 dikali negatif 2. Sama dengan negatif 160 kuadrat, 160 dikali 160. Dibagi dengan 4 dikali negatif 2, negatif 8. Negatif dibagi negatif nanti hasilnya adalah positif. Kemudian 160 dibagi 8. Di sini hasilnya 20. Yang tersisa adalah 20 dikali 160. 16 kali 2, 32. Nolnya ada 2. Atau 3.200 meter. Pilihan jawaban yang benar, pilihan yang B. Sekarang kita kerjakan nomor 26 mengenai hubungan antar sudut. Perhatikan gambar berikut, diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Nilai P, Q, R, S. Pernyataan yang benar adalah titik-titik. Dari gambar ini kita bisa memperoleh nilai Q terlebih dahulu. Q itu sehadap dengan 62 derajat. Sudut yang sehadap besarnya sama, sehingga besar sudut Q sama dengan atau Q derajat, nilai Q-nya adalah 62. Q-nya 62, pernyataan kedua pernyataan yang benar. Pilih jawaban yang memuat pernyataan 2, pilihan jawaban C atau D. Sekarang kita bisa mencari sudut P, karena sudut P ini merupakan sudut yang sepihak dengan 58 derajat. Sudut P sepihak dengan 58 derajat. Sudut yang sepihak jumlahnya 180, atau P ditambah 58 sama dengan 180. Nilai P sama dengan 180 dikurangi 58. P sama dengan 122. P 122, pernyataan 1 pernyataan yang salah. Kemudian kita bisa mencari nilai R. Nilai R. P dan Q plus R merupakan sudut yang sehadap. Maka besar sudut P sama dengan Q ditambah R. 122 sama dengan Q-nya sudah diketahui, 62 ditambah R. Maka besarnya sudut R sama dengan 122 dikurangi 62. Sudut R sama dengan 60. R-nya bernilai 60, pernyataan 3 merupakan pernyataan salah. Sehingga pilihan jawaban yang benar adalah pilihan D, pernyataan 2 dan 4. Nomor 27, kita mencari keliling bangun gabungan. Diketahui panjang AE 8 cm. Panjang BC 2 kali AE. BC 2 kali AE artinya di sini 16 cm. Panjang AB 6 cm. Keliling bangun tersebut adalah titik-titik. Perhatikan bangun DEC adalah segitiga sama kaki. Kita bisa membuat garis tinggi yaitu garis EF. Berapa panjang EF? Perhatikan bahwa dapat dibuat persegi. Di sini AE 8. AF sejajar dengan BC. Maka panjangnya EF adalah panjang BC dikurangi panjang AE. 16 dikurangi 8, hasilnya 8. Panjang AB itu sama dengan panjang CF.
AB 6, maka CF juga 6. Karena CED itu segitiga sama kaki, maka panjangnya CF itu sama dengan panjang FD, sama-sama 6. Dari segitiga EFD merupakan segitiga siku-siku karena EF adalah garis tinggi, maka segitiga EFD adalah segitiga siku-siku. Kita bisa mencari panjang ED dengan Pitagoras. ED merupakan sisi miring, maka ED kuadrat sama dengan EF kuadrat ditambah FD kuadrat. Sama dengan EF kuadrat, 8 kuadrat, ditambah FD kuadrat, 6 kuadrat. Sama dengan 64 ditambah 36. ED kuadrat sama dengan 100. Maka panjang ED, ruas kanan dan ruas kiri diakarkan, panjang ED sama dengan akar 100, nilainya 10. ED bernilai 10. Kita cari kelilingnya, yaitu panjang AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE ditambah EA. Sama dengan 6 ditambah 16 ditambah CD 6 ditambah 6, 12 ditambah DE 10 ditambah EA 8. Sama dengan 52 cm. Pilihannya adalah pilihan jawaban A. Nomor berikutnya 28. Perhatikan gambar berikut. Jika diketahui panjang AP sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DE, sama dengan 5. Di sini 5, 5, 5, 5. Panjang EF sama dengan FG sama dengan GH sama dengan 4. EF 4, FG 4, GH juga 4. Luas daerah persegi panjang AEHI yang tidak diarsir adalah titik-titik. Berarti kita mencari luas persegi panjang keseluruhan atau luas AEHI sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya 5 kali 4 atau panjang AE, di sini 20. Lebarnya EH. EH 4 kali 3, 12. Sama dengan 20 dikali 12. Sama dengan 240. Kemudian kita cari luas segitiga yang diarsir. Luas yang pertama adalah luas CDI. CDI sama dengan setengah alas kali tinggi. Alasnya panjang CD, tingginya panjang AI. Karena alas dan tinggi segitiga harus tegak lurus. Di situ yang tegak lurus dengan CD adalah AI. Sama dengan setengah, alasnya 5, tingginya AI sama dengan EH, yaitu 12. Disederhanakan setengah kali 12 hasilnya 6. 5 kali 6, 30. Kemudian kita cari luas segitiga berikutnya, yaitu luas segitiga FGI. FGI sama dengan setengah, alasnya adalah panjang GF, tingginya adalah yang tegak lurus dengan GF, yaitu EA. Sama dengan setengah dikali 4 kali EA-nya 20. Setengah kali 20 hasilnya 10. 4 kali 10, 40. Maka luas daerah yang tidak diarsir sama dengan luas persegi panjang AEHI dikurangi luas segitiga CDI dikurangi luas segitiga FGI sama dengan 240 dikurangi 30 dikurangi 40 sama dengan 170, satuannya cm persegi. Pilihan jawaban yang C. Kita kerjakan soal berikutnya, yaitu soal di sini tentang Pitagoras. Perhatikan gambar. Ada kapal A, mercusuar M, dan kapal B.
Dua kapal A dan B berlayar dari mercusuar M menuju arah yang berbeda dengan panjang lintasan seperti tampak pada gambar. Jarak terpendek kedua kapal A, B setelah berlayar tersebut adalah titik-titik. Jarak kapal A dan B. Saya buat garis AB. Untuk melihat garis AB, saya buat garis yang sejajar dengan di sini saya beri nama C. Garis BC. Saya buat garis yang sejajar dengan BC. BC. Panjang BC 3 km. 3 km. Kemudian panjang di sini saya beri nama B aksen ya. B aksen, C aksen. Panjang B aksen ke B adalah 16 ditambah 8. 16 tambah 8, 24 km. Bisa dilihat bahwa segitiga A, B aksen, ke B merupakan segitiga siku-siku. Maka kita bisa mencari jarak AB atau jarak kapal A dan kapal B dengan teorema Pythagoras. AB kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Sisi tegaknya dari A ke B aksen di sini 7 tambah 3, 10. Artinya 10 kuadrat. Kemudian jarak B aksen ke B ditambah 24 kuadrat. Sama dengan 100 ditambah 576. AB kuadrat sama dengan 676. Untuk mencari panjang AB, kedua ruas diakarkan, maka panjang AB sama dengan akar 676 adalah 26. Satuannya kilometer, pilihan jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Oke, pembahasan terakhir, kita kerjakan soal nomor 30. Perhatikan gambar susunan kubus satuan berikut. Diketahui panjang rusuk setiap kubus satuan adalah 5 cm. Luas permukaan bangun tersebut. Untuk mencari luasnya kita cari banyaknya kubus satuan untuk masing-masing sisi. Kita mulai dari sisi atas. Bagian atas. Kemudian nanti ada bagian bawah. Bagian kanan atau yang menghadap kanan. Bagian kiri, kemudian atas, bawah, kanan, kiri, kemudian bagian depan, dan bagian belakang. Kita hitung banyaknya kubus satuan yang menghadap sesuai yang saya tulis ya. Pertama yang menghadap ke atas atau bagian atas, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 kubus satuan. Kemudian yang menghadap ke bawah. Yang menghadap ke bawah di sini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 dikali 4 ada 16 kubus satuan. Yang menghadap ke arah kanan, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 kubus satuan. Yang menghadap ke arah kiri, 1, 2, 3, 4. Yang ke bawah menurun 1, 2, 3, 4. Berarti banyaknya 4 dikali 4, 16 kubus satuan. Yang menghadap ke depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 kubus satuan. Yang menghadap ke belakang, mendatarnya 1, 2, 3, 4. Yang menurun 1, 2, 3, 4. Banyaknya 4 dikali 4, 16 kubus satuan.
Total banyaknya kubu satuan adalah 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali, 16 dikali 6. Masing-masing kubu satuan luasnya adalah 5 kuadrat atau 5 dikali 5. Jadi total luas permukaan bangun pada gambar adalah 16 dikali 6, 6 itu banyak sisinya, dikali 5 kali 5, luas kubu satuannya. Sama dengan 2400, satuannya adalah cm persegi. Pilihan jawabannya pilihan yang C. Oke, sekian pembahasan kita untuk nomor 21 sampai nomor 30. Berikutnya nomor 31 sampai dengan nomor 40 kita lanjutkan di video berikutnya. Sampai jumpa.